Legenda chapter 2, apakah bakal lebih baik atau biasa aja atau lebih buruk? Nah, kalau misalnya kalian udah ngikutin dunia ayam ini beberapa lama ini, kan pasti tahu bahwa planar driver itu salah satu yang paling disukai di dunia ayam sekarang karena resolusinya yang bagus, tapi cuma pakai single driver doang, jadi pasti koheren. Nah, tapi ada satu ayam nih buat gue yang legendaris banget karena dia yang memulai semua ini. Sebenarnya bukan memulai semua ini. Planar driver ayam udah banyak, kemudian dia tiba-tiba satu muncul, ukurannya kecil, lalu nggak terlalu sulit di drive dibanding yang lainnya, dan suaranya bener nyaman di telinga. Kalau kalian tahu itu adalah Timeless sekitar beberapa tahun yang lalu, harganya sekitar 3 jutaan, itu benar-benar mengebrak dunia ayam yang multi driver. Sekarang tiba-tiba planar, bagus, nggak terlalu susah banget di drive, suaranya mantep. Setelah berapa lama akhirnya keluar Timeless 2. Nah, gimana nih? Orang pasti punya harapan banyak atau punya ekspektasi tinggi gimana penerus sesuatu yang udah bagus banget. Karena jujur aja, kalau lu suka Timeless biasa, sampai sekarang buat gue nggak ada penggantinya. Ada yang berbeda, ada banyak yang rasa berbeda, tapi nggak ada yang penerusnya atau upgrade-nya atau ya simply yang ngegantiin itu. Apakah ini bisa? Tapi seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frekuensi response, suara, dan juga perbandingannya. Dan tentunya kalau misalnya pada akhir video kalian tertarik membeli sendiri, gue kasih link Tokopedia di description di bawah. Secara build quality, ayam ini terasa solid karena dia pakai bahan semuanya metal. Ini kerasa aluminium body, walaupun polanya seperti kayak karbon begini. Tapi ini feels-nya seperti aluminium, dia cukup keras tapi ringan di saat yang bersamaan. Juga di bagian nozzle-nya ini seperti yang kalian lihat, kalian mendapatkan 4 tipe nozzle, dan yes, ini mengubah suara. Nanti akan gue tunjukin frekuensi respons perbedaannya, dan memang unik di sini kalau kalian lihat ada yang bentuknya seperti peluru, dan ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh kalau ketika dipasang ya. Gue akan tunjukin aja. Ini cara buka tutupnya sama seperti biasa, dia puter seperti ini, dan kemudian kalau misalnya mau pakai tinggal puter unscrew seperti biasanya, tinggal pilih yang mana, lalu dipasangin lagi. Nah, tinggal begini, mungkin kesannya bakal nusuk telinga, tapi enggak, karena ujung-ujung ya kalau udah pasang eartipsnya tuh nggak bakal kena gimana-gimana, cuman kelihatannya unik aja. Lalu kemudian yang berbeda dari Timeless yang awal juga adalah di konektornya. Kalau Timeless yang pertama itu kan konektornya pakai MMCX, ini pakai dual pin. Dan juga kabelnya yang waktu itu kayak kabel bihun, sekarang kabel lebih tebal, bagian atasnya twisted seperti ini, dan bagian bawahnya juga braided. Dan untuk jacknya tebal, dan ini interchangeable. Kalian mendapatkan jack yang 3,5 single ended dan juga jack 4,4 balanced. Dan kalian juga mendapatkan hard case pomade seperti ini yang polanya dan juga stylenya itu mirip dengan faceplate-nya. Buat gue sih ini jelas sesuatu yang upgrade dari yang awal secara kelengkapan, secara fisik, dan juga secara estetika. Secara fitting sebenarnya ini mirip seperti Timeless yang pertama, karena walaupun bentuknya bola begini, bulat gini ya, yang bagian yang kena telinga kalian tuh nggak terlalu gede di dalam sini. Jadi kalau gua pakai sebenarnya ya oke-oke aja. Cuman gua harus jujur, karena kuping gua memang rada kecil, ada bagian atasnya ini yang setelah gua pakai sekitar, gua rasa sekitar 2-3 jam itu agak sedikit pegel. Tapi dia sangat subjektif tergantung ukuran telinga kalian. Kalau di gua agak pegel bagian sininya, walaupun sebenarnya ear gate udah oke. Lalu kemudian nggak ada bagian yang tajam kena telinga gue, cuman agak pegel aja setelah 2-3 jam. Kemudian kabelnya walaupun tebal begini, sebenarnya ini cukup fleksibel dan non microfarik. Jadi gue suka bagian itu, cuman gara-gara kuping gue kecil aja ada bagian yang sedikit pegel dan neken telinga gue. Nah, memang untuk frekuensi response and tonality, basically lu bisa milih tergantung nozzle yang lu mau seperti apa. Tapi gue perlu note di sini bahwa ini adalah suatu ayam planer yang sebenarnya boosting energinya, boosting resolusinya. Dimana gue paling suka pakai yang bawaannya, berarti yang gold. Karena dia upper mid range-nya juga maju dan bass-nya juga maju. Jadi kayak lu ngerasain bass yang energi ditambah vokal energi. Nah, beberapa yang lainnya, nozzle-nya itu ada yang meredam upper mid range-nya. Ya, mungkin kalau misalnya lu nggak terlalu suka yang bawaan ini, bisa diredam. Tapi masalahnya buat gue, itu kayak rada maksa ngeredamnya itu to the point malah gue fokusin ke bassnya, karena vokalnya dikalemin tapi bassnya nggak dikalemin, jadinya malah focusing ini jadi bisa semi bass head planer ayam yang jujur aja malah buat gue menutupi detail-detail dari vokal and treble-nya. Jadi dari tonal yang bakal gue lebih dalemin, gue lebih bahas di sini adalah tonal yang paling gue bisa enjoy, karena basically yang lainnya itu
ya simply mereka mainin dikalemin, tapi ketika dikalemin kayak energi dan specialty-nya dari Tempest 2 ini juga rada hilang. Jadi gue mau fokus bahas yang paling uniknya dan paling menonjol aja dan paling mengedepankan keunggulan dari si Tempest 2 ini, yaitu yang bawaan pakai yang golden filter ini. Mengenai tonal and frequency response ini sebenarnya masih mirip seperti Timeless awal, di mana sebenarnya ini adalah well done V-shape, di mana jelas dia masih ada elevasi di bidang bassnya, frekuensi bassnya, kemudian naik lagi di frekuensi upper mid dan juga sekitar treble atas. Jadi memang ini tipe ayam yang energik, bassnya itu menghentak dalam tapi juga cepet ala planar, jadi cedeknya itu mantap kayak digebuk. Ini gue dengerin lagu EDM itu kayak asik banget, kayak gue mau joget aja karena hentakannya bagus tapi recovery-nya cepet, mukulnya juga cepet, kejelasan nadanya tuh perpukulannya itu jelas sekali dan nggak pernah keteteran. Jadi buat lagu-lagu yang dugem, lagu yang electronic music gitu, EDM, atau bahkan lagu rock yang hentakannya bagus, ini asik banget. Nah, bagian vokal di sini juga energik. Dia masih mengedepankan upper mid range dibandingkan lower mid range. Jadi mungkin ada beberapa lagu yang kerasa kurang berbobot untuk secara vokal. Contohnya sekali lagi lagu-lagu yang vokalnya tebal seperti Josh Groban atau Il Divo atau Michael Bublé. Cuman kalau misalnya nggak terlalu dengerin vokal-vokal seperti itu, biasa ya kerasa energik aja. Dia masih focusing di area upper mid range. Nah, nggak bohong, ini juga vokalnya energik. Jadi kayak kerasa maju, hentakannya tuh jelas. Kalau dengerin lagu rock gitu, kayak dengerin One OK Rock, dengerin Spy Air, itu gue ngerasa kayak energi itu dapat, gaharnya dapat, garangnya dapat, asiknya dapat, jelas nada resolusinya juga dapat banget. Jadi asik banget, ngegigit, fun, gue kayak kerasa banget energinya di sini. Ditambah dengan treble-nya yang extended juga, dan juga punya attack yang bagus. Jadi semuanya, mau itu bass, mau itu vokal, mau itu treble, semuanya terasa maju, nyerang, energinya asik, fun, benar-benar ke bawah. Tapi di sini ada masalah di lagu-lagu yang buat gue rada nyantai atau nggak terlalu ngebas. Contohnya kayak, ya gue nggak bohong, gue dengerin banyak lagu-lagu anime ya. Salah satu lagu yang gue langsung berasa, oh ini lagu bassnya nggak terlalu ada, tapi vokalnya lumayan nyerang. Jadi malah di sini karena nggak ada balancing bass di lagu tersebut, untuk IEM ini rada sakit. Contohnya gue dengerin lagunya soundtrack Gundam Seed, Anani Ishidata Noni. Itu gue ngerasa, oh ini lagu nggak terlalu ada bassnya, lalu vokalnya tuh rekamannya tuh rada jelek gitu. Jadi gue nggak bohong, dengan vokal yang rada nyemprot tanpa dibarengin bass di lagu itu, jadinya agak nyemprot, agak sakit di telinga gue. Atau beberapa lagu yang mestinya nyantai gitu, gue denger kayak Joyce Chu, energinya kayak kebanyakan buat gue. Jadi kayak dibawa untuk lebih fun, padahal lagunya tuh akustikan, nyantai, cuman dibawa nyantai aja, di sini jadi lebih energik lagi. Nah, ini jadi bisa tergantung genre lagu. Cuman gue sarankan IEM seperti ini yang fun, V-shape, dan right ini cocoknya memang untuk lagu-lagu yang energik. Untuk kayak membangunkan kalian, kayak dapetin kafein gitu. Gue nggak akan bohong, gue untuk IEM yang satu ini, gue paling enjoy di lagu-lagu yang pop kekinian. Kayak denger lagu Abracadabra-nya si Lady Gaga. Itu asik banget, kayak hentakannya tuh Abracadabra itu kan kayak hentakannya tuh berasa banget. Dengerin lagu-lagu EDM dari Jonas Blue dan segala macamnya itu juga berasa fun banget, kayak gue berasa lagi, apalagi ada karena treble dan vokal, bagian vokalnya yang juga energik, itu kayak synthesizer musiknya itu juga berasa banget, efeknya ditambah bassnya yang mantep, kayak gue lagi di dance floor lagi. Jadi ini memang adalah IEM yang cocoknya untuk kalian yang suka lagu-lagu energik. Tapi jujur aja, buat gue untuk lagu yang nyantai, a bit too much. Jadi tergantung genre yang kalian suka. Nah, yang gue suka juga adalah mengenai technicalnya, yang sebenarnya seperti yang diharapkan daripada Planet Driver, resolusinya bagus, impact dan attack-nya itu bagus. Di sini juga jelas ya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue bawa ke skala teknikal gue, ini selevel sama Estrella, dan which is itu sesuatu yang mantap ya. Berhubung ini harganya nggak nyampe 4 juta, 5 juta, dan Estrella itu sering gue bandingkan sama yang bahkan harga 6 juta, 7 juta ke atas. Ini harganya cuma 3,7 juta. Cuman kalau kita ngomongin resolusi, kejelasan nada, dan kalian punya DAP yang bisa ngedrive ini dengan maksimal, ini berasa banget. Resolusi, hentakan, pernadanya itu jelas banget. Kelebihannya itu adalah di kejelasan pernadanya itu semuanya jelas. Tapi
memang nggak bohong kalau dibandingkan sama S3 gue masih ngerasa ada kayak imaging yang lebih dapet. Jadi kayak dari mana arah suara itu dapet, jadi kayak multi driver lebih berasa. Cuman kejelasan nada per nada kalau gue dengerin lagu-lagu yang orchestral music yang banyak elemen, gue bener-bener pengen cari itu nada apa, kayak lebih jelas di Timeless 2 ini. Jadi memang gue harus ngomong ya secara resolusi ini one of the best planer mungkin yang gue pernah coba, dan bener-bener jelas semuanya itu, hentakannya bagus. Kelemahannya mungkin kalau misalkan pecinta imaging ini not the best, cuman resolusinya itu yang gue suka banget. Ditambah yang gue sekarang suka dibandingkan yang Timeless lama itu, ini ada depth-nya. Timeless yang lama itu kayak 2D banget, yang sekarang lebih ada 3D-nya dan lebih kayak bola gitu. Gue denger lagu orkestra juga asik, walaupun imaging-nya nggak terlalu jelas, tapi kayak kejelasan nadanya itu bagus banget. Jadi ya mungkin soal perbandingan, gue bakal bandingin sama Timeless yang awal. Gue cuman bisa ngerasa Timeless yang awal itu secara fitting mungkin beberapa orang lebih suka, karena dia itu kan pakai MMCX yang notabene bisa diputar-putar ngikutin kuping kalian. Di sini walaupun lebih secure dan lebih gampang diganti-ganti, ini gue nggak tahu kenapa sih di luar ada kembang api, ya maaf ya. Jadi jadar-jadar, lanjut aja. Kalau misal dibandingkan Timeless yang biasa, jadinya Timeless yang biasa itu lebih kayak kecil secara stage dan kemegahan. Mau dari depth stage-nya, lalu kemudian juga energinya yang tidak sejelas ini, jadinya emang, dan juga secara timbre somehow lebih unnatural. Walaupun dua-duanya gue bisa bilang tetap ala-ala planar, tapi di sini sedikit lebih natural. To the point, gue ngerasa kalau misalnya lu punya budget sekitar 3 juta, itu skip aja untuk Timeless yang awal. Beli aja ini, karena secara kelengkapan jelas sudah lebih baik, plus secara suara yang buat gue definitely upgrade-nya. Karena gue nggak tahu, kalau lu tanya Timeless 1 upgrade-nya apa, gue nggak tahu. Itu paling malah kayak ke Sennheiser i600 yang harganya 12 juta. Jadi daripada yang sampai 12 juta gitu, yang benar-benar searah aja, ya. Nah, tapi juga kelemahan satu-satunya, kalau misalnya udah suka banget sama MMCX-nya Timeless yang biasa, di sini jadi nggak bisa diputar-putar. Gitu aja. Mungkin ada yang tanya lagi, Bang, gimana kalau dibandingkan sama multi-driver lain yang gue suka di budget sekitar 3 jutaan seperti EPZ P50 ataupun Zigat Odyssey. Gampangnya gini, kalau lu pengen yang lebih menghentak lagi, yang lebih lebih asik, lebih fun, lebih nyerang lagi, ya simplinya ini yang paling nyerang, ini yang paling energik dari tiga-tiganya, dan ini resolusinya, kejelasan nada per nadanya itu juga paling tajam, paling jelas, sekaligus paling kurang natural sebenarnya, tapi kejelasan nadanya itu bikin ini kayak paling wah gitu, kayak dimajuin semuanya. Sedangkan Odyssey mungkin bisa dibilang yang cukup nyantainya, dan EPZ P50 itu versi kayak open mic yang lebih neutral-ish gitu. Jadi tiga-tiga ada sensasi yang berbeda. Cuman kalau bahkan gue bisa bilang nih ya, itu cukup melengkapi, terutama kayak Ziget Odyssey yang a bit warm, campur ini yang mungkin V-shape bisa agak berat di area treble-nya, itu bisa kasih dua sensasi yang berbeda banget. Satu yang untuk nyantai, satu yang untuk berapi-api, jedak-jeduk yang bikin lu kayak bersemangat lagi. Oke, jadi in the end buat gue Timeless 2 ini merupakan memang update dari Timeless biasa. Dia melakukan hal-hal yang diharapkan mungkin dari V-shape planar. Jadi untuk kalian yang tahu planar kelebihannya, ini basically typical juga. Recovery-nya cepat, kemudian sensasinya nggak terlalu natural tapi detail banget. Nada per nadanya tuh jelas, lalu a bit sizzly di treble-nya juga. Jadi plus minusnya ala-ala planar tipikal pada umumnya, tapi plusnya ya juga berasa planar banget. Lalu juga secara tonality, V-shape-nya ini juga tipe yang done right. Jadi harapkan akan ada bass yang asik di situ, akan ada vocal dan treble yang asik di situ, tapi jangan harap sesuatu yang nyantai di sini. Jadi memang ini tipikal V-shape planar Indian, dan buat gue, yes, kalau misalnya gue mau yang energik kayak kafein gitu, asik, bikin gue bangun kayak pengen menghentak gitu rasanya, ini salah satu yang gue bisa sangat rekomendasikan di harga sekitar 3,7 juta, karena gue udah cobain yang atas-atasnya juga sensasinya beda, nggak planar V-shape yang done right seperti ini. Jadi gitu aja, ini mungkin bukan untuk semua orang, tapi untuk kalian yang mencari suara tipe seperti itu, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah, tentunya di toko yang sudah terpercaya juga. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.